Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Juniora Putri Nitonga. Saya berasal dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya ingin meminta izin dari Mbak untuk mengedukasi mengenai leaflet yang saya buat. Nah, materi leaflet yang saya buat ini mengenai terapi inhalasi, terapi penggunaan inhalasi untuk asma. Nah, kira-kira Mbak mengizinkan nggak ya saya untuk memberikan edukasinya? Ya, tentu saja saya mengizinkan. Saya menambah ilmu juga. Iya. Sebelumnya saya boleh bertanya nama Mbak siapa? Iya, nama saya Armina. Umurnya? Umur saya 21 tahun. Baik, di sini saya ada leaflet tentang penggunaan sediaan inhalasi untuk asma. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak. Mbak tahu nggak apa yang dinamakan dengan penyakit asma itu? Secara umum aja. Iya, yang saya tahu walaupun saya tidak mengalaminya, sama saya asma itu kayak gangguan pernapasan, bisa dikarenakan debu ataupun bawaan penyakit juga dari diri sendiri gitu, bawaan lahir gitu. Baik, kalau misalnya secara garis besarnya yang Mbak sebutkan tadi sudah lumayan benar. Nah, tapi saya ingin menambahkan ya Mbak. Nah, asma itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi inflamasi pada saluran pernapasan. Nah, peningkatan inflamasi ini yang akan menjadi hiperresponsif yang akan meningkatkan gejala seperti dada terasa berat, terus sesak nafas. Nah, itu biasanya terjadi pada malam maupun siang hari. Nah, penyebab asma ini beragam, Mbak. Nah, biasanya kita tahu bahwa asma ini tidak mengenal umur. Bahkan ada bayi yang sudah terkena asma, atau anak-anak kecil, atau dewasa, ataupun orang tua sudah terkena asma gitu. Nah, penyebab dari asma ini bisa beragam. Biasanya disebabkan oleh asap rokok, terus juga debu, terus juga udara dingin. Nah, asma ini biasanya pada penderitanya timbul karena biasanya penderita ini dekat dengan orang-orang yang sedang merokok. Biasanya kan kita terpapar oleh asap rokoknya. Nah, itu yang bisa menimbulkan timbulnya gejala asma ini. Nah, biasanya kita temukan bahwa penderita asma itu kadang-kadang biasanya lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba asmanya kambuh. Nah, itu bisa jadi faktor debu di sekitarnya, kemudian juga faktor asap rokok, kemudian juga faktor udara dingin. Biasanya pada penderita asma itu alergi terhadap udara dingin. Nah, pada keadaan dia terkena udara dingin, biasanya asma itu akan timbul. Nah, Mbak sekarang kan udah tahu asma itu apa. Nah, Mbak tahu nggak apa pertolongan pertama kita untuk seseorang yang kita lihat tiba-tiba dia asmanya muncul gitu? Mungkin kalau saya pribadi kalau ketemu orang yang sedang terkena asma ya, mungkin menenangkan diri dia dulu, ataupun kalau dia membawa alat bantunya, saya akan memakaikan dia pakai alat bantunya. Iya. Sebelumnya Mbak keluarganya atau kerabat dekatnya atau temennya ada nggak yang menderita asma ini? Ada kakak saya. Oh, nah jadi karena Mbak sebelumnya Mbak tahu nggak tadi Mbak bilang kan membantu memasakkan alatnya. Nah, Mbak tahu nggak bagaimana cara memasakkan alat asma ini kepada penderita asma? Enggak tahu. Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai penggunaan inhalasi ini untuk asma. Nah, kalau terapi inhalasi ini biasanya yang umum itu ada tiga alat. Nah, yang pertama itu ada pressurized metered dose inhaler atau PMDI. Nah, PMDI itu berbentuk seperti ini. Nah, Mbak bisa lihat PMDI itu berbentuk seperti ini. Nah, dari ketiga gambar ini yang biasanya Mbak paling sering lihat penderita asma gunakan itu yang mana, Mbak? Yang ini. Nah, iya benar. Dari ketiga ini ada alat inhaler yang paling sering digunakan oleh asma itu sebenarnya ini. Namun dikarenakan ada alat inhaler yang namanya dry powder inhaler, jadi yang biasanya kita sering lihat orang gunakan ini beralih ke sini. Nah, cara penggunaan dari inhaler MDI ini adalah kan ini alatnya ini berbentuk seperti ini, Mbak. Nah, yang pertama itu adalah kita membuka alat mouthpiece-nya ini di sini. Nah, kemudian kita tegakkan badan.
meluruskan badan. Nah, sebelum memasukkan alat ini ke dalam mulut, kita harus bernafas secara normal terlebih dahulu. Kemudian mouthpiece-nya ini dimasukkan ke dalam mulut, ditegakkan, kemudian ditekan alat yang berada di sini untuk mengeluarkan obat yang berada di sini di dalam mulut. Nah, pada saat obat ini ditekan, kita harus menghirup obat yang keluar dari alat mouthpiece ini. Nah, pada saat setelah keluar kita harus bernafas secara perlahan dan dalam sehingga obat itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, ketika setelah selesai memakainya, kita dilarang untuk bernafas dulu selama 10 detik agar obat itu mencapai saluran pernafasan kita dan memperbaiki saluran pernafasan kita. Nah, setelah obatnya masuk dan didiamkan 10 detik, baru kita bisa berkumur-kumur menggunakan air. Nah, untuk penggunaan alat seperti ini. Nah, untuk penggunaan alat dry powder inhaler ini sebenarnya dia sama saja seperti ini, cuman ini obatnya serbuk kering, Mbak. Karena serbuk kering itu dan partikelnya lebih kecil, sehingga obat-obat yang berada pada alat ini lebih cepat masuk dan lebih masuk ke dalam saluran pernafasan kita yang lebih kecil gitu. Jadi dia obatnya lebih masuk ke saluran pernafasan yang lebih kecil dan lebih cepat untuk meredakan gangguan nafas yang kita rasakan itu penderita asma. Nah, cara memakai yang dry powder inhaler ini sebenarnya agak lebih rumit daripada ini. Nah, untuk penderita asma yang agak lebih sulit untuk memakai alat ini, kan alat ini membutuhkan cepat dan dalam gitu, Mbak, untuk penggunaannya. Nah, untuk beberapa orang mungkin sulit untuk menggunakan ini. Nah, cara menggunakannya ini adalah obatnya ini di-setel dulu sesuai aturan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian dibuka sampai berbunyi klik dan menampakkan alat mouthpiece-nya yang untuk kita masukkan ke dalam mulut. Nah, setelah dibuka, diklik, kemudian alat ini dimasukkan ke dalam mulut dan dijepit erat oleh gigi dan mulut supaya semua obatnya tidak ada yang keluar. Nah, setelah dijepit oleh mulut dan tidak ada lagi udara yang masuk, kemudian kita memencet tombolnya dan keluar serbuknya ke dalam mulut. Nah, pada saat serbuk ini keluar, kita harus cepat-cepat menghirup nafas dalam-dalam gitu, Mbak, langsung kayak obatnya itu supaya masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, setelah obatnya dikeluarkan, kemudian kita menunggu 10 detik dan 10 detik itu harus benar-benar tidak bernafas gitu, Mbak. Kayak misalnya 1, 2, 3, 4 sampai 10 detik baru kita bisa bernafas. Nah, dan setelah itu baru kita bisa berkumur-kumur dengan air. Nah, kalau yang ketiga ini adalah alat penggunaan terapi inhalasi, alat nebulizer. Nah, biasanya nebulizer ini paling jarang digunakan oleh penderita asma dikarenakan obat ini lumayan berat. Karena ini kan simpel, bisa dimasukkan ke dalam tas jika asma itu timbul tiba-tiba, ya kan, bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya ini agak lebih banyak memakan ruang, jadi jarang digunakan untuk penderita asma. Biasanya penderita asma yang memang lagi perawatan rawat inap di rumah sakit, jadi memakai alat inhalasi yang ini. Nah, penggunaan alat inhalasi yang ini yang disebut nebulizer ini adalah dengan cara pasien biasanya diberi suatu ruangan yang khusus untuk tempat nebulizer ini, Mbak. Nah, pasien penderita asma didudukkan, kemudian disuruh untuk menarik nafas, untuk mengatur nafasnya terlebih dahulu, kemudian dimasukkan dosis ke dalam tabungnya, ke dalam tabung nebulizernya. Nah, dosisnya ini sesuai dengan anjuran dokter gitu. Nah, setelah itu dipasangkan maskernya ini dipasangkan ke dalam area hidung sampai mulut kita. Kemudian alat nebulizer ini biasanya menggunakan listrik. Jadi biasanya kita mencolokkan dulu alat nebulizernya ke colokan listrik terdekat kita. Kemudian setelah alatnya hidup, kemudian baru kita bisa hidupkan
Dan nanti obat-obat yang berada di dalam gelas yang tadi kita sudah atur itu sesuai dengan anjuran dokter, dosisnya akan mulai keluar dari maskernya mengeluarkan uap-uap. Nah, uap-uap itu Mbak sudah bukan uap biasa, bukan uap hanya sekedar uap, tapi uapnya itu sudah berisi obat-obatan. Nah, obat-obat yang membantu untuk melancarkan saluran pernafasan kita akibat asma. Nah, setelah itu ditunggu sampai berapa menit setelah pasien penderita mulai merasa nyaman dengan saluran pernafasannya atau sudah mulai teratur pernafasannya, maka kita sudah bisa melepaskan alat nebulizernya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi menurut Mbak dari ketiga alat ini mana yang paling mudah penggunaannya dalam penderita asma gitu? Mungkin menurut saya ini, walaupun kadang orang banyak memakai ini ya, Iya. menurut saya ini sih Lebih mudah ya, karena mungkin obatnya juga dalam bentuk-bentuk serbuk kecil, jadi dia lebih mudah, lebih efisien gitu ya untuk merendahkan saluran pernapasan ya. Dari ketiga ini memang memang sekarang ini sedang lagi marak-maraknya penggunaan DPI ini. Jadi dia kayak dari sini beralih ke penggunaan grey powder inhaler ini, Pak. Nah, baiklah, sepertinya Mbak sudah mengerti cara penggunaannya. Jadi saya pikir mungkin jika Mbak menemukan saudara atau kerabat atau teman-teman Mbak yang mempunyai penderita asma ini, Mbak sudah tahu informasinya dari informasi mengenai cara penggunaan alat terapi inhalasi ini. Semoga juga informasi yang saya berikan kepada Mbak bermanfaat dan Mbak bisa terapkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih ya Mbak juga atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Mbak juga. Baiklah, sekian edukasi leaflet mengenai terapi inhalasi untuk pengguna asma. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.